Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Mungkin sedikit lambat atau admin juga kurang update mengenai percaturan nasional kawan. Admin tidak tahu bahwa minggu yang lalu ada turnamen kelas internasional yang ada di Lombok kawan dengan titel Mandalika Cup 2022. Turnamen ini diikuti lebih dari 200 pemain kawan. Kalau tidak salah tadi saya membacanya ada sekitar 250. Yang daftar itu lebih dari itu kawan, 300. Karena memang dibatasi yang diambil 250 pemain. Ada juga beberapa pemain luar negeri tapi tidak banyak kawan. Dan turnamen ini hanya diisi 2 Grandmaster saja, Grandmaster lokal kita kawan, yaitu Nofrendra Priasmoro dan Grandmaster Susanto Megaranto. Saya mengutip tulisan dari website catur24.com. Kalian bisa mengunjungi website ini. Beritanya juga lumayan update. Kalian bisa baca-baca artikelnya kawan. Di sini ditulis Nofrendra ini menjuarai Mandalika Cup usai di ronde terakhir memetik kemenangan atas International Master Farid Firmansyah. Dia mendapatkan total 8,5 dari 9 poin atau hanya kehilangan setengah poin saat bermain remis dengan Grandmaster Susanto Megaranto di babak ke-7. Dan selebihnya bla 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 di sini kawan. Lawan-lawan dari Priasmoro bisa kalian lihat sendiri atau saya tunjukkan juga just result-nya di sini. Saya tidak bisa mendapatkan data permainan di babak ke-5 sampai babak 9 kawan. Di chess result ini hanya menyediakan PGN 4 babak awal saja. Nanti saya akan berikan game dari Nofrendra Priasmoro ini saat bertemu dengan pemain lokal non-master yang punya elo di atas 2100-an. Resmi video kawan. Bukan rating dari chess.com ataupun dari Lichess. Nanti kita akan otak-atik kawan. Di posisi kedua ada Megaranto, ketiga ada Hudala, keempat ada Denis Sonjaya, kelima ada International Master Yosef Taher kawan, ada International Master Anjas Novita juga, dan bisa kalian baca di situ. Mungkin saya terlalu cepat ngomongnya, bisa kalian pause dan kalian baca siapa-siapa saja yang mengikuti. Kalau di daftar chess result ini hanya sekitar 150 pemain kawan. Tapi saya baca beritanya tadi di beberapa artikel media nasional ada sekitar 250-an pemain. Sebetulnya yang daftar itu lebih dari 300 karena panitia membatasinya kawan agar kualitas turnamen juga lebih bagus jadi dibatasi. Ada juga pemain luar negeri kawan dari Uzbekistan, Malaysia ini. Malaysia kawan, elonya 1597 resmi FIDE, ada Malaysia juga yang lain. Tadi Uzbekistan itu ada juga, kebanyakan sih Malaysia ini dari luar negeri. Itu satu Belgia. Kemungkinan ini adalah bule yang lagi berlibur di Lombok. Jadi tahu ada turnamen, jadi dia sekalian ikut. Mungkin seperti itu. Atau juga dari Uzbekistan, ini dengan gelarnya AGM. AGM itu adalah gelar online FIDE resmi kawan, Arena Grandmaster. Kalian bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan gelar ini lewat website resminya. Oke, kita kembali ke artikelnya Chess24. Maksud saya Catur 24. Turnamen ini kawan saya baca di media yang lain menyediakan hadiah total sebanyak 200 juta. Dan Nofrendra sendiri berhasil membawa pulang hadiah sebesar 60 juta kawan. Megaranto mendapatkan 35 juta, Hudala membawa 20 juta, dan Fidemaster Denis Sonjaya yang berada di posisi keempat membawa 12 juta. Oke, untuk game yang saya pilih untuk kita otak-atik dari permainannya Nofrendra ini bukan melawan International Master ataupun FIDE Master, melawan pemain non-gelar kawan, pemain non-gelar lokal yaitu Ramadan Jitauli. Saya tidak tahu atlet dari mana ini, mungkin kalian ada yang tahu kawan. Saya juga sulit mendapatkan fotonya, foto-fotonya kurang terang, jadi terpaksa tidak saya pasang fotonya di situ. Dan dengan kemenangan atau menjuarai kejuaraan ini kawan, elo tambahan yang didapat Nofrendra sekitar 13 poin. Ini bisa mengangkat posisi Nofrendra kembali ke angka 2500 FIDE ratingnya kawan. Dan ini merupakan game pada babak keempat dan Nofrendra pegang putih mengawali permainan dengan pion E4. Dibalas Ramadan dengan permainan Sicilia. Kita temui permainan Sicilia terbuka dengan variasi Najdov kawan, pion A6.
Dan pion G3 dipilih oleh Grandmaster Novendra Priasmoro bermain dengan variasi Zagreb dari Cecilia Najdorf. Dan di sini direspon dengan pion B5 oleh Ramadan, kurang presisi menurut Stockfish. Pion E5 kawan patut dimainkan oleh hitam untuk mencoba mengusir kuda, apakah mundur ke peta F3 ataupun ke peta B3 kawan, terserah. Gajah siap dilanjutkan oleh hitam, persiapan diri untuk rokade pendek bisa dilanjutkan. Tapi di sini tadi kita lihat Ramadan lebih memilih dengan langkah pion B5. Sebetulnya cukup standar langkah seperti, mungkin timingnya belum tepat saat ini. Gajah G2 persiapan rokade tentu saja, dan gajah B7 Ramadan mencoba menunda sedikit permainan pion pusatnya, apakah satu peta atau dua peta untuk segera mengeluarkan gajah gelap untuk persiapan rokade pendek juga, karena indikasi putih ini sudah menyiapkan untuk rokade pendek dengan formasi Viajento seperti ini. Ya, kemungkinan rokade pendek paling logis kawan jika kita melihatnya untuk saat ini. Rokade pendek oleh Priasmoro. Pion E6 sekarang jelas ingin mengeluarkan gajahnya ke peta E7, benteng E1, tapi di sini tidak gajah E7 kawan. Menteri keluar ke peta C7. Menteri kalau mau keluar ke peta D7 saja. Selepas itu mungkin di sini kalau Stockfish menyarankan pion A4, kalian bisa mendorong pion ini, kuda ini mundur ke sini, pion A5 bisa kalian lanjutkan, atau tadi pion D5 ini bisa kalian lanjutkan juga kawan. Tapi di sini tadi menteri ini keluar ke peta C7. Tapi pada posisi ini langkah yang tidak presisi, tidak kuat dari menteri C7 ini, Novendra tidak mampu memanfaatkannya. Dia melanjutkan dengan gajah G5, melewatkan langkah terbaik lainnya. Langkah terbaiknya apa? Yaitu melakukan pengorbanan kuda dengan tempo ancam menteri. Langkah terbaik adalah kuda pukul kuda kawan. Setelah diambil balik oleh pion, kalian bisa mendorong pion ini maju atau gajah E7 kawan. Kalau kalian ambil menggunakan pion kuda putih ini, ya pion pukul pion open skak, raja sebaiknya menghindar. Tapi kalau diblokade oleh gajah, kuda akan ikut bermain di sini kawan, dan kalian bisa kehilangan gajah di langkah berikutnya. Dan langkah yang logis adalah rokade. Dan terjadi pertukaran tadi setelah putih melakukan pengorbanan kuda di peta D5. Sekarang gantian putih bisa mendapatkan perwira hitam di peta E7 dengan tempo ancam menteri. Menteri mungkin menghindar untuk membackup gajah dari serangan benteng. Gajah H3 bisa dilanjutkan oleh putih. Persiapan X-ray kawan, skak, dan mendapatkan menteri. Malah lebih berat kawan tekanan yang akan diterima oleh hitam. Tapi Novendra memilih dengan gajah langsung pressure kuda di peta F6. Di sini tentu saja gajah E7 dan Novendra melanjutkan pertukaran gajah sikat kuda F6 dan dipukul balik menggunakan pion G kawan. Langkah kesalahan. Mungkin yang jadi pertimbangan oleh Ramadan adalah jika memukul balik menggunakan gajah, di sini Novendra juga kemungkinan akan membuat langkah pengorbanan juga kawan. Kuda C ambil pion B4, setelah diambil balik oleh pion A, diambil balik oleh kuda ancam menteri, juga pressure pion yang di sini. Anggap saja menteri ini ke peta B6 kawan, kuda ambil pion dengan tempo skak, raja naik ke peta E7, dan di sini pion E5 untuk usir gajah. Di sini juga membuka tantangan pertukaran atau pressure bagi gajah di sini. Gajah sikat gajah dan pion sikat gajah dengan tempo skak. Setelah diambil balik oleh pion G, mungkin di sini kawan kuda akan melakukan skak terlebih dahulu untuk menghindari tekanan dari menteri dan bisa mendapatkan gajah di sini. Selepas raja mundur ke peta F8 dan selanjutnya di sini raja ambil gajah yang ada di peta G2. Coba lihat kawan, Stockfish pun menilai dengan variasi semacam ini pun hitam masih baik-baik saja, bahkan Stockfish menilai hitam lebih baik. Tapi di sini tadi yang jadi pertimbangan atau keputusan Ramadan ambil gajah putih ini dengan pion G. Dibalas Novendra dengan langkah menteri keluar kawan ke peta H5 dan di sini hitam memilih langsung rokade kawan. Langkah blunder, langkah yang cukup berani. Di mana posisi lajur G-nya terbuka dengan struktur Viajento dari putih ini, mungkin berharap raja bergeser ke H8, bentengnya juga nanti bergeser ke lajur G untuk memberikan pressure di sini, bisa juga kawan. Di posisi ini tadi kawan, menurut Stockfish hitam bisa memainkan langkah raja cukup ke peta F8. Tidak perlu untuk melakukan rokade. Itulah versi Stockfish, tapi tadi rokade dan kuda D5 serang menteri melakukan pengorbanan.
pengorbanan kali ini ditolak. Menteri mundur ke peta D8. Kalau diterima, apa efeknya kawan? Maka kontrol pada peta F5 ini sudah tidak ada yang menjaga. Kuda tinggal lompat, melakukan skak di sini dan skak mat. Kalau raja bergeser untuk menghindari skak mat dan memberikan jalan bagi benteng untuk ke lajur G, maka ya selanjutnya pion E pukul pion D5 terlebih dahulu, memberikan akses bagi benteng kuda sikat gajah di sini. Dan apabila kalian pertahankan gajah ini ditarik mundur, ya ancamannya serius 3 langkah berikutnya skak mat kawan. Menteri ke sini dan kalian tidak bisa lagi membackup peta ini kawan, ancamannya skak mat. Benteng langsung disikat saja dan benteng putih meluncur ke peta ini dan skak mat. Ada kuda di sini, raja sudah tidak bisa naik lagi kawan. Atau mungkin pada posisi ini saat mendapatkan serangan kalian backup dengan benteng. Tidak mungkin dengan kuda di sini akan disikat juga kawan dengan pion. Kalaupun dengan benteng di sini membackup gajah, ya tentu saja menteri akan keluar ke sini ambil pion dan ancamannya skak mat juga. Kalaupun di sini benteng membackupnya kawan, kuda akan sikat gajah ini juga sama memberikan pressure di sini juga. Berat juga yang akan diterima oleh hitam dengan variasi seperti ini. Kalau pengorbanan kuda D5 tadi diterima oleh hitam dengan pion ambil kuda. Ramadan memilih menarik mundur menterinya ke peta D8 dan Novendra melanjutkan kuda satunya menawarkan diri. Sekarang tinggal pilih apakah kuda yang ini, kuda yang ini. Tentu saja ya kuda F ini yang diambil oleh hitam karena ancamannya ya skak mat di sini kawan. Tentu saja hitam ambil kuda F dipukul balik oleh pion, terbuka lajur E bagi benteng bagi kuda pressure gajah di sini dengan tempo skak jika mengambilnya dengan kuda nanti. Dan ada dua pilihan bagi hitam untuk melangkah, yang terbaik raja H8 ataupun gajah sikat kuda. Kalau kalian membackup gajah dengan benteng di sini nanti punya opsi gajah bergerak ke sini kawan. Putih akan memainkan bentengnya naik ke peta E4. Gajah F8 mundur ya benteng G4 skak. Raja bergeser, menteri ambil pion, ancaman skak mat di sini. Kalaupun kalian ingin lari, gajah ini anggap contoh digeser ke peta H6. Apa jadinya? Kuda F6 akan siap dimainkan, ancaman skak mat di sini sama saja, bikin repot juga. Atau pada posisi ini tadi saat benteng ataupun kuda pressure gajah di sini kalian tidak membackup dengan benteng hitam, melainkan sikat langsung kuda ini, ya diambil balik oleh gajah, mungkin benteng A7. Tetap kawan benteng putih akan siap naik memberikan bantuan backup bagi menteri untuk melakukan ancaman skak mat. Oleh karena itu langkah terbaik tadi dipilih oleh Ramadan, rajanya bergeser langsung ke peta H8. Kuda sikat gajah E7, sekarang pion D5 dan dibalas dengan menteri H6. Di sini kuda D7, kuda G6 melakukan pengorbanan, kali ini ditolak raja G8. Kalau diterima pengorbanan semacam ini kawan ya masih bisa diambil balik menggunakan pion, ancaman skak mat. Tentu kalian harus berani mengorbankan benteng. Di sini kalian akan kehilangan benteng, diikuti langkah benteng nanti bergerak ke sini bisa skak mat juga kawan, atau diblokade dengan kuda. Maka selanjutnya di sini ya mungkin akan melanjutkan dengan pergerakan yang lain, merelakan pion yang di sini diambil oleh kuda kawan. Tapi tetap putih dalam posisi kemenangan. Oleh karena itulah pada posisi ini tadi setelah kuda melakukan skak, pion ini juga tidak bisa ambil kuda kawan karena posisinya dalam posisi kena pin. Raja hanya bergeser ke peta G8. Dilanjut dengan langkah kuda ambil benteng F8. Bukan pilihan yang bagus, pilihan yang bagus adalah benteng ini bergerak, kuda C5, benteng satunya ditumpuk kawan. Tapi Novendra lebih memilih ambil benteng F8 dan diambil balik oleh menteri menantang pertukaran, terjadi pertukaran menteri. Selanjutnya putih menggeser benteng A ke D1 pressure pion, di backup oleh kuda B6, benteng naik ke peta D4, benteng hitam C8, pion C3, benteng D8 mempertahankan pionnya. Di sini benteng digeser ke H4 mengincar pion H7, raja G7, benteng naik ke peta E7 serang gajah, gajah ditarik mundur untuk incar pion yang di sini kawan. Kalau seumpama diblokade oleh benteng ya bisa saja kalian melakukan pertukaran, tapi yang bagus adalah benteng E8. Tapi Ramadan memilih gajahnya mundur serang pion F5, di sini dipertahankan oleh benteng F4. Raja mundur ke F8 serang benteng,
benteng digeser ke C7, mungkin dengan ide ke sini, incar pion di sini, incar kuda, dan juga pion yang ada di belakang, dijawab dengan benteng D6, dipertahankan baris ke-6-nya. Pion G4 mempertahankan pionnya, raja E8, benteng D4, di sini gajah D7, dan benteng A7 serang pion, gajah mundur kembali ke C8, raja putih juga mulai bergerak ke F1, pion H6, raja putih E1, benteng D8, dan di sini raja D1, raja hitam F8, dan pion B3. Setelah pion B3 ini kawan, hitam atau Ramadan menyerah di langkah ke-34 atau permainan berakhir dengan kemenangan dari Nofrendra Priasmoro. Di sini hitam sudah tidak mempunyai langkah yang bagus lagi kawan, istilahnya kena zugzwang, hanya bisa membuat langkah-langkah menunggu saja, mondar-mandir, dan selanjutnya pion-pion hitam akan dipreteli satu persatu nanti, ataupun juga raja ini siap naik juga memberikan backup, maksud saya raja ini naik nanti ke petak C2, sedikit membuat langkah menunggu juga, sudah tidak mempunyai banyak pilihan. Tapi bagi kita ya cukup menarik untuk dilanjutkan, tapi sulit kawan, kuda sudah tidak bisa bergerak kemana-mana lagi, pionnya ini juga dalam tekanan gajah, benteng di sini gajah pun juga tidak bisa keluar ke sini kawan, kalau ke sini pun juga pionnya bisa jatuh. Banyak sekali yang sudah ditawan oleh putih, buah-buah hitam ini kawan. Itulah kawan permainan Grandmaster Nofrendra Priasmoro di babak keempat bertemu dengan pemain lokal Ramadan Ditauli. Semoga permainan kedua pemain tadi dan sedikit info mengenai turnamen ini kawan bisa memberikan wawasan dan gairah kembali bagi kawan-kawan yang ingin mengikuti turnamen kelas internasional yang diadakan oleh pihak atau federasi kita. Semoga saja sering-sering kawan federasi kita menggelar event-event seperti ini. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.